Yes, dan sampailah kita di game kedua match pertama antara Bigetron Beta versus Geek Farm. 1 poin dipegang oleh Bigetron Beta, jadi apakah Geek Farm mampu untuk membalikan keadaannya di game yang kedua? Oke, ini dia untuk dari game kedua dari match pertama kita untuk di hari ini. Dengan adanya Jasgar menggunakan ke arah Hayabusa, aku melihat adanya beberapa poin pick off yang bisa dimaksimalkan, yaitu ke arah Hellcurt ataupun ke arah dari Renesmee. Tapi ingat, Jasgar menggunakan Hayabusa. Hayabusa adalah hero yang tidak terlalu bersinar untuk di arah early gamenya. Iya. Karena Shadow Kill yang durasi benar-benar cepet banget, jadi nggak bisa memberikan burst damage yang besar juga. Ngebuat akhirnya ini benar-benar dibantu banget dengan adanya Little Ignition, tapi akan punya chance yang sangat besar untuk melakukan pick off mungkin di menit ke-12 hingga adanya Jasgar 3 item lah mungkin minimal. Atau dia sudah level 9. Ya, tapi counter pertama sepertinya nggak bisa direbut oleh Exort, dan bahkan kuat Shadow-nya connect. Belum ada Shadow Kill yang membuat Exort masih bisa bertahan. Dan harus kita remind ya, ini dengan membawa Hellcurt sebagai jungler dari Geek Farm, Ya. mereka nggak bisa main early game aggressions juga loh untuk bisa invasi ke arah jungle dari Jasgar. Berbeda sama game sebelumnya membawa jungler tank kan, Frederick yang sebagai jungler itu bisa aja loh dimaksimalkan untuk memberikan pressure ke area jungle. Bahkan kali ini Exhaust dipaksakan untuk Shadow Transition mundur, sudah mendapatkan data force-nya dan mau nggak mau membuat Jasgar harus bermain hati-hati karena dia belum mendapatkan Shadow Kill-nya. Itu kalau udah level 4, punya chance banget untuk bisa numbangin ke arah Hellcurt. Tapi seenggaknya dengan adanya informasi bahwa Hellcurt udah pulang, ini ada sedikit power gap tentunya antara Bigetron Beta dan juga Geek Farm. Power gap dari mana? Power gap dari inisiasi dan juga rotasi sebenarnya dari teman-teman Bigetron Beta. Contoh paling simpelnya, itu tadi kalau misalkan kalian nggak lihat, narasi itu cutting wave jauh banget dan somehow dia masih survive. Ini kalau misalkan terus dilakukan oleh di XP lanernya dari Bigetron Beta, Turtle presented by Samsung Galaxy S23 series 5G bisa saja diambil penuh oleh teman-teman dari Bigetron Beta. Ya, dan terlihat ya, ini ada 4-man moves dari Geek Farm yang bersiap untuk merebut turtle yang pertama yang sudah di-kiting sedikit demi sedikit oleh Vian. Vin bersiap, masih belum ada Tyrant's Rage-nya, dan bahkan Tyrant's Revenge gagal mengenai siapapun. Sudah mendapatkan ultimate-nya Vin, berhasil melakukan reset ke area turtle yang pertama, dan Exhaust kena pokingan damage dari Astral Recall, dan bahkan Astral Echo-nya memberikan vision ke arah tubuhnya yang membuat Exhaust ini nggak bisa kontes sih untuk di turtle yang pertama. Iya, dan pada akhirnya ngebuat Exor pun mundur dulu ngambil ke arah purple buff-nya. Sementara lihat bagaimana posisi dari Jasgar, itu udah benar-benar siap banget untuk kontes ke arah turtle-nya. Narasi bahkan udah nge-lockdown ke arah Exort biar supaya nggak terlalu banyak maju-maju, tapi turtle pun akhirnya terreset. Yang ngebuat akhirnya harus coba di-trigger lagi oleh teman-teman dari Bigetron Beta. Iya, ini menurut aku Exort bakal susah sih. Ada kuat Shadow yang connect, bahkan knockout strike yang membuat first blood diamankan oleh teman-teman dari Bigetron Beta. Serta Turtle yang lagi-lagi terreset meskipun dari Stinger connect ke arah Vin. Masih menahan flickernya, terkena plus rod kah? Enggak, ternyata masih bisa hidup dengan flicker untuk defensif. Tapi Soy Moriarty, ya, dia menahan semua damage yang masuk ke arah tubuhnya, dan kali ini kedua jungler akan coba untuk mengambil buff terlebih dahulu. Pertukaran ke arah Vian dibandingkan dengan dari Turtle menurutku menjadi satu hal yang sangat menguntungkan bagi teman-teman dari Bigetron Beta. Seenggaknya power dari Vian pun mendinai dia untuk bisa terlalu tebal di saat early gameplay sedang berjalan. Tapi watch out terlebih dahulu membuat Dark Kitty gak bisa escape dengannya dua ultimate skill yang dikeluarkan oleh teman-teman. Supaya dia nggak bisa banyak melakukan kontes. Oke, dan kita kembali ke dalam gamenya. Dimana pick off tadi ya, Kara dan Kitty di bagian mid lane akan membuat keuntungan ke arah Geek Farm. Meskipun dari segi gap gold ini lebih diuntungkan ke Bigetron Beta. Exort bersiap untuk menarik turtle yang sedikit demi sedikit. Quad Shadow kembali, Soy Moriarty bersiap, tapi ternyata Vian terkena Tyrant's Revenge. Soy Moriarty menjadi sandbag, berada di bagian depan sana, coba untuk kontes kah, tapi data force. Dan bahkan turtle yang pertama disecure oleh teman-teman dari Geek Farm. Mencoba untuk escape Vin, gak ada flicker yang membuat dirinya bahkan terpanis. Menjadi keuntungan yang lebih untuk Geek Farm di area turtle. Yes, Vinnya pun hilang, ngebuat ada early potential lagi datang dari teman-teman Geek Farm dengan satu turtle yang sudah diamankan. Dan pertanyaan besarnya adalah untuk dari segi marksman ini bakalan seperti apa? Karena dari kedua belah tim ini sama-sama punya marksman yang item dependent, entah itu Shift ataupun dari Renesmee. Power di arah early gamenya menurutku Shift ini lebih fleksibel. Kenapa? Kalaupun memang adanya momen di mana dia di pressure habis-habisan, dia masih bisa menggunakan Renner untuk melakukan clear wave minion seperti sekarang di mana Groknya sedang merusuh. Ya, dan udah nggak ada flicker di tubuh Shift ya, jadi harus hati-hati banget untuk bisa clearing minionnya, karena sekarang pressure dari Geek Farm 3 member bahkan udah bergerak di bagian top lane dari Bigetron Beta. Tapi narasi lagi-lagi menjadi gangguan yang begitu besarnya. Karena kalau kita bandingkan dari segi mobilitas, ini narasi lebih unggul banget dibandingkan dengan Soy Moriarty. Iya, karena balik lagi ya, Fredin juga menjadi salah satu hero yang cukup berpelan ataupun berat jalannya yang ngebuat. Dan ditambah lagi fakta bahwa narasi menggunakan Pakito yang punya jab bisa digunakan untuk melarikan diri, itu yang paling penting. Lihat bagaimana
rotasi dari Narasi yang dari arah bottom lane itu pindah ke arah top lane dan bahkan mencoba untuk backstep. Wow, itu Astral Echo tapi what chance karena dua member dan Avos dikeluarkan, terjebak immobilize dan membuat CV terpick off. Tapi Finn pun masih ada flicker, coba untuk escape. Ada basic attack yang dikeluarkan tapi ternyata nggak bisa di pick off player kedua meskipun Narasi yang sudah mulai bersiap dan mendapatkan Ice Magic di bagian belakang, tapi ya dia masih ada sprint untuk bisa escape. Dan aku suka banget dengan rotasi dari Big Turn Beta. Lihat bagaimana Narasi melakukan defensif sekuat tenaga di arah top lane, bahkan menghilangkan minion yang ada. Tapi lihat di bottom lane-nya, di mana Jasger langsung melakukan push dan bahkan mendapatkan satu turret. Membuat satu turtle yang tadi itu seakan-akan menjadi hanya sedikit amal lah kasarnya kepada teman-teman dari Geek Fam tadi. Iya, dan dengan membawa Hayabusa serta Pakuito ya, ini split push benar-benar jadi salah satu pilihan yang bagus ya untuk winning conditions dari Big Turn Beta. Dan Turtle Camp presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G muncul di bagian top lane. Turtle yang kedua harusnya di menit yang ke-6 ini, Joji. Ya, turtle pertama tadi diamankan oleh teman-teman dari Geek Fam, sementara turtle kedua ini masih bisa diamankan oleh Big Turn Beta. Tapi Narasi. Coba untuk escape masih bisa bertahan, bahkan Shadow Kill. Karena ada Nesme, 3 member di sana bersiap berkumpul secara bersamaan membuat Shadow Kill terbagi damage-nya. Tapi selain Moriarty, ada Flicker, Jaskar, Appraisal Rod bahkan membuat Jaskar terpick off. Tapi si V pun nggak bisa untuk escape dan kali ini Real Operation menjebak Finn. Membuat dirinya menjadi player ketiga yang berhasil dieksekusi oleh oleh Geek Fam. Dan ya, terlihat di bagian bawah Exort sepertinya bisa untuk mendorong lini jauh dari Big Turn Beta. Itu adalah power of true friendship tadi ya. Flicker digunakan dan bahkan menumbangkan ke arah satu player. Dan tiba-tiba Rena Smith terkena missile jarak jauh di tangan dari Dan Cutie, membuat Narasi pun mencoba untuk melarikan diri terlebih dahulu. Dua orang mengejar dirinya, bahkan terkena Town dan bahkan terwajaskan di tangan dari Grok. Satu baris tersisa, Narasi tidak punya bar apa-apa, tidak punya pasif apa-apa, membuat dia pun tumbang dengan begitu cepatnya di tangan dari X Magic. Wow, tapi lagi-lagi masih ada team fight ya, dimana untuk kali ini kontes di area Purple Buff kah? Vian yang bersiap. Berhasil retribution, tapi lihat Coach Shadow yang connect. Karena X Magic masih bisa selamat dari Shadow Kill yang dikeluarkan. Dan Turtle akan coba untuk didapatkan oleh Geek Fam karena udah ada informasi nggak ada ultimate dari Hayabusa. Dan sepertinya nggak akan ada kontes juga nih dari Big Turn Beta. Meskipun asal recall sempat dikeluarkan ya dari Dan Kitty untuk coba merebut Turtle dari tangan Geek Fam. Dan Talent Rage kali ini mendapatkan Zoe Moriarty. Coba untuk escape kah? Masih di bouncing ball. Dan bahkan Zoe Moriarty still survive dari semua damage yang masuk. Hampir aja ke pick off dengan pixel HP bar yang dia miliki. Itu benar-benar tinggal tipis banget, tapi somehow masih bisa survive. Dan lagi ini seperti di game pertama ya kita kejadiannya, di mana late game power potensial sepertinya yang akan dimaksimalkan oleh teman-teman dari Big Turn Beta. Apalagi dengan menggunakan ke arah Hayabusa untuk di game kali ini, tadi kita juga udah ngeliat damage-nya ke arah X Magic itu kebagi dengan cukup parah, yang ngebuat damage-nya tuh gak banyak ataupun bahkan gak lebih dari 2 bar HP dari X Magic gitu loh. Padahal kalau kita ngeliat ke arah Shadow Kill ya balik lagi emang butuh level 12 untuk durasi paling maksimal. Ditambah lagi dengan item yang emang full ke arah physical attack semua. Makanya aku penasaran nih, item dari Jasgar itu sejauh ini udah dapetin apa aja? Karena dari KDA-nya ini kayaknya nggak terlalu banyak gold ataupun XP yang bisa diraih dengan 1 death dan juga 1 assist. Wow, tadi ada Shadow Kill dikeluarkan untuk clearing minion di bagian mid lane loh. Jadi nggak ada pick off untuk kurang lebih 30 detik ke depan dari teman-teman Big Turn Beta. Dan di bagian bawah sudah ada setup juga nih ambush attack yang dipersiapkan. Dan Kitty sebagai pembuka Visions dengan asal Iko-nya membuka Visions ke arah 2 orang member dari Geek Fam. Terjebak sepertinya untuk bisa memberikan backupan. Tapi di sisi belakang, manis banget Tyrant's Revenge-nya. Langsung bisa menghilangkan nyawa dari 2 member Geek Fam. Dan kali double kill, presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G didapatkan oleh Sif. Dan wow, itu manis banget loh pakai Cyclone Eye, pakai Flicker. Bisa mencabut nyawa langsung dari 2 member Geek Fam. Dan bahkan tadi kalau kita ngeliat dari segi flickernya ya, itu juga digunakan gitu loh. Dan kalau misalkan kalian pengen lihat lebih detailnya lagi, ini dia untuk replaynya by Samsung Galaxy. 1 Tyrant's Revenge maju ke depan sana, peluk ke arah 2 orang, itu double kill langsung bagi Chef. Chefnya dapetin power yang gede banget dan itu pastinya bakalan jadi gold spike juga buat dia. Ngebuat damage output dari Chef ini harusnya udah lumayan besar dan bahkan bisa ada DPS yang lumayan besar juga kepada teman-teman dari Geek Fam. Dan ini dia Lord yang sudah muncul by Samsung Galaxy S23 Series 5G. Ya, benar-benar suatu momen yang luar biasa dari Big Turn Beta ya. Inisiasi counter setupnya manis banget. Dan mencabut nyawa dari 2 member Geek Fam. Di mana 2 member itu adalah Renesmee salah satunya. Dan penting membuat keuntungan banget sekarang di kontes Lord yang pertama yang sudah mulai dipersiapkan. Tapi Finn lagi-lagi mencari momentumnya. Tyrant's Revenge dikeluarkan dan Avos coba untuk merebut. Tapi ternyata Lord berhasil diamankan oleh Dan Kitty. Finn menjadi pertukaran. Sempat Tyrant's Revenge tapi nggak bisa memberikan apapun follow up-nya karena Big Turn Beta
harus escape dan nggak ada lagi player lain yang ke-pick off. Rashim melakukan split push di area top lane, dikejar oleh Renasmi, tapi Renasmi apakah melihat adanya pergraw miss sedikit dari Rashim membuat damage-nya tidak maksimal, dan Renasmi pun masih bisa survive. Itu tadi kalau sedikit ke kiri aja itu bisa on point harusnya ke arah dari Renasmi yang muram Bruno tadi. Wow, hampir aja ya, tapi Iya, untung masih bisa tipis-tipis selamat itu. juga. Dan masih bisa mempertahankan harusnya area inner turret di bagian top lane, meskipun di bagian bottom lane harus mereka relakan. Tapi yang terpenting adalah mid lane-nya masih aman, Cos. Jadi invasi Ya. ke area jungle itu masih belum terlalu maksimal gitu ya. Dan inilah dia itemnya, Cos. Lebih aman lagi dengan adanya Yves sih. Untuk sekarang Yves dari X-Magic itu udah ada Ice Queen One dan juga Enchanted Talisman. Tapi masih belum ada DOT. Wild chance! Ke arah Sif! Langsung bisa di-pick out dari Deadly Stinger. Tapi dari Bomb Operations mengunci pergerakan dari Finn. Masih ada Flicker, coba untuk escape. Tapi ada bantuan juga dari barrier yang dikeluarkan oleh Vian. Membuat Finn setidaknya menerima cukup banyak pokingan damage. Dan lagi-lagi Gigfa masih bisa mempertahankan outer mid lane mereka. Ini yang paling penting, untuk di arah mid lane, X-Magic tuh butuh banget yang namanya mid lane alter masih utuh. Karena kenapa? Real world manipulation yang bisa dikontes di arah mid lane itu bakalan menambah safety power dari X-Magic sendiri dengan adanya mid lane turret yang masih hidup gitu loh. Bahkan kita bisa melihat bahwa banyak banget setup yang dibawakan oleh Yves dicampur lagi sama Zoe Moriarty dengan energy eruption yang ngebuat adanya combo-combo yang sangat berbahaya bagi Bigetron Beta. Apalagi dengan Bigetron Beta, ini marksman yang dibawa itu Shive. Dengan adanya dash dari tactical reposition itu sebenarnya udah oke, tapi menurutku masih kurang cukup sih untuk bisa keluar dari kondisi yang benar-benar menyebalkan, apalagi kalau udah nyangkut di tangan dari Fedrin. Iya, jadi ini benar-benar nantinya bakal coba untuk mengandalkan pick off demi pick offnya sih. Iya. Baik dari Geek Farm ataupun sama Bigetron Beta ya. Karena memang mereka memiliki tipikal draft yang benar-benar bermain pick off. Dengan adanya nanti follow up dari Deadly Stinger dan lihat Extort ini belum pernah ke pick off sama sekali loh. Sampai di menit ke-12 ini. Dan inisiasi demi inisiasi dilakukan coba untuk menginvasi jungle dari Geek Farm. Tapi sangat disayangkan Bigetron Beta masih cukup struggle ya. Dan ini nggak ada perbedaan gap gold sama sekali yang begitu signifikan loh. Cuman di angka 500 gold aja. Untuk di 12 menit pertama, gap 500 gold itu nggak ada signifikan efeknya. Tapi kalau dari segi kill point, apalagi sekarang. Wah, lihat dan Evos lagi-lagi menjadi targetnya. Karena narasi masih bisa bertahan. Dengan knockout strike yang dikeluarkan membuat 3 member dari Geek Farm cukup struggle. Tapi Zoe Moriarty didapatkan, masih ada Flicker. Untungnya masih ada Zystral Recall yang dikeluarkan. Mencoba mendapatkan beberapa player dari Geek Farm. Tapi seperti terlalu ramai, ada Revolution yang dibuka. Tapi Vian gak bisa escape, berhasil pick up. Dan lagi-lagi Times Revenge membuat 2 player terkena efek knock up ya. Tapi hanya pertukaran saja yang membuat Finn ditukarkan dengan adanya Vian. Nggak terlalu efektif juga ya menurut aku. Dan kali ini Lord presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G muncul di bagian bawah. Dan ini adalah pertukaran antara roamer, jadi bisa dibilang untuk dari segi kontes ini bakalan lebih ke arah damage to damage, bukan momentum to momentum. Iya. Karena yang hilang ini adalah Grok dan juga Kufra gitu loh. Jadi bagaimana Extort sebenarnya bisa memaksimalkan ke arah Dark Nightfalls untuk meng-engage ke arah Lordnya. Atau mungkin dari kedua belah tim akan menunggu ke arah roamer terlebih dahulu. Tapi lihat bagaimana gerak-gerik dari narasi. Itu udah mulai berjauhan dengan teman-teman dari Bigetron Beta yang lainnya. Ngambil ke arah top lane terus, laning jauhnya mulu. Mengingat bahwa Lordnya ada di arah bottom lane, ngebuat ini bisa aja jadi pressure yang cukup besar dari Geek Fam. Kalau sampai mereka fokus ke arah Lord tapi top lane yang nggak dijaga, ini bisa di split push. Tapi kalau terlalu fokus di arah top lane, Lordnya bisa jadi milik teman-teman dari Bigetron Beta. Ini yang jadi dilema sebenarnya. Bagi yang ngelawannya itu adalah Pakito gitu loh. Harus pilih antara fokus ke arah Lord atau fokus ke arah turret. Ya masalahnya sekarang lane atasnya Geek Farm jelek banget loh. Dan Iya. Times Rage disambut dengan Dark Falls. Extort mencari keberadaan dari Sive. Sive berhasil dihilangkan, tapi terkena knock up effect di dalam Reborn Populations. Masih ada Quad Shadow membuat Jaskar bisa selamat. Dan follow up yang manis dari teman-teman Lihat Geek top Farm lane-nya. meskipun Tuh top kan? lane harus mereka serahkan. Dan masih coba kontes. Dapat lagi. Didapatkan oleh Jaskar. Dan kali ini meskipun Jaskarnya hilang, tapi lihat Exort pun one last hit. Masih di Shadow Transitions. Berhasil menghindari mautnya meskipun narasi follow up. Mengejar ke arah Exort. Tershutdown Exort. Dan begitu pun pula ada pertukaran di mana Vayne gak bisa untuk selamat. Tapi untungnya Best Turret didapatin sama Bigetron Beta dan juga Lord yang kedua. Aku baru bilang ini bakalan memecah fokus banget untuk teman-teman dari Geek Fam. Antara mau defense ke arah turretnya atau mau fokus ke arah dari Lord. Bahkan di saat mereka fokus ke arah Lord aja, mereka udah ngerugi karena kenapa Lordnya diambil oleh teman-teman dari Bigetron Beta. Dan bahkan lihat dari gap goldnya antara jungler dan juga XP laner dari Bigetron Beta.
11.500 dibandingkan 10.900 gold. Ini explainer dari Big Run Beta jauh lebih kaya dibandingkan dengan jungler dari Geek Fam. Yang ngebuat akhirnya power dari Narasi ini udah komplit banget dari segi offense dan juga defensive powernya. Oke, tapi terlihat coba untuk follow up ke Ravian, mencari momentumnya dengan Power of Nature di bagian belakang. Tapi damage dari basic attack-nya sakit banget dan wow, charge! CV! Masih ada flicker. Dan lagi-lagi ya ini CV. Positioningnya ngeri-ngeri sedap banget ya. Bisa ke pick off terus loh Dari dia. tadi. Dari tadi kena momen di pick off jadi harus hati-hati banget untuk CV. Dan ya, di bagian top lane sudah mulai mendorong kembali Super Revenant yang masuk. Tapi sepertinya mid lane best turret saja yang coba untuk dimaksimalkan dengan adanya Renner dari CV. Dan Astral Recall ini bakal ngebuat player-player Geek Farm harus hati-hati banget sih. Karena damage-nya udah mulai kerasa di menit ke-15 ini. Ini key to victory dari teman-teman Geek Fam sebenarnya bergantung banget sama Exor sih. Tadi kalau kita ngelihat ya, ada dua momen di mana shift-nya itu di kondisi yang berbahaya. Pertama di area top lane tadi kena wild charge hampir hilang. Kalau ada follow up attack, aku yakin dia hilang tadi. Cuman yang kedua adalah satu kali Deadly Stinger itu bisa langsung nge-shutdown ke arah shift. Jadi kalau damagernya hilang dari Big Run Beta, PR tinggal satu berarti dari Geek Fam untuk numbangin Big Run Beta. Narasinya gimana untuk dilawan? Wild Charge lihat Vin. Berhasil dicabut nyawanya tapi ada pertukaran di mana X-Magic pun oleh seorang Narasi di pick off di lini belakang dari Geek Farm. Dan gak ada high ground defense yang besar karena dengan kematian X-Magic ini akan bisa dimaksimalkan oleh Big Run Beta. Dengan Narasi yang selalu memberikan backupan di bagian top lane sana beradu damage dengan Renesmee bukan target yang optimal karena damage dari basic attack critical chance-nya ini sakit banget dari Renesmee ke arah tubuh dari Narasi. Yes, dengan adanya X-Magic yang udah tumbang berarti tidak ada grounding dulu untuk sekarang yang ngebuat sekarang justru lihat bagaimana dari teman-teman Big Run Beta itu udah ngambil jungle area dari Geek Fam secara 80% lah kasarnya. Untuk sekarang map dikuasai oleh Big Run Beta dan bahkan Conceal dinyalakan. Masih belum menemuin targetnya, tapi dalam 20 detik lagi Lord akan muncul dan seenggaknya teman-teman dari Geek Fam ini sekarang udah gak ada konsil. Jadi mereka harus bermain dengan cukup hati-hati. Iya, dan Astral Eco tadi sih itu yang ngebuka visions banget dari 4 member Geek Farm loh. Iya. Jadi mereka gagal untuk conceal play-nya. Dan ya harus dinotis juga kalau misalnya sekarang Lord Camp preset by Samsung Galaxy S23 Series 5G muncul di bagian top lane. Ingat ini masih enhance, belum evolve. Jadi harusnya masih coba untuk ditarik ulur dulu oleh masing-masing tim agar nantinya mendapatkan Lord yang lebih optimal di Lord Evolve-nya. Oke, ini Shift udah mulai bermain di arah belakang banget ya. Lihat bagaimana posisinya di belakang Finn sekarang. Maju-maju lagi. Apa yang terjadi? Exor terpick off. What happened? Sayangnya ini Geek Farm gak ada retributions untuk di Lord yang ketiga yang sepertinya akan dimaksimalkan oleh Big Run Beta. Vian terlihat kuat shadow connect ke tubuh dari Vian tapi Lord terlebih dahulu menjadi target utama dan Jaskar dikena one charge dan Jaskar one last hit. Untungnya Wave of the World gak berhasil connect. Renesmee flicker ke bagian depan berhasil memikul seorang player tapi Wind of Nature berhasil Wind of Nature tapi bisa di pick up. Renesmee down. Saya Immortality coba untuk escape tapi terkena Tyrant's Revenge. Masih ada flicker tapi terkena efek energy eruption. Dan Vian flicker terakhir untuk defensif. But Runner Sapati from CV berhasil menghilangkan Immortality dan men-shutdown Soy Moriarty. Dua orang player tersisa. Coba untuk clearing minion terlebih dahulu. Nggak cukup banyak SP. Tapi Deadly Stinger Exort gak mempick up siapapun. Dan kali ini masih ada 3 member yang available di bagian depan dari Geek Fan Base. Dan ada Wild Charge di bagian bawah sana CV. Coba untuk follow up dengan Raiders-nya. Tapi sayang sekali X-Magic berhasil dicabut nyawanya kakak. Ada Immortality yang pecah dari CV tapi Lord mendekati bagian top lane. Dan inilah dia kemenangan dari sang robot merah Big Run Beta. Clean sweep atas